Tapi ini satu kontradiktif baru bahwa Nabi Musa yang dididik oleh musuhnya Gusti Allah justru menjadi kekasih. Ya. Itu kan satu kontradiksi. Umumnya yang di bawah didikannya musuhnya Allah akan sama kan, akan selaras. Ya. Ini ternyata tidak. Mana Nabi Musa sesuai visi misi musuhnya ya kan otomatis. Nah, Nabi Musa itu menjadi kontradiktif ya salah satunya ini. Tapi kalau kita lihat secara hakikinya, Nabi Musa itu betul dipelihara oleh Fir'aun, tetapi di saat yang sama dididik langsung oleh Sayyidah Asyah, disusui langsung oleh ibunya sendiri Yukabad. Gurunya adalah Sayyidah Asyah dan ibunya sendiri, sehingga makanannya juga dijaga, akidah juga diajarkan oleh Sayyidah Asyah. Kemudian hal-hal yang sifatnya syariat diajari langsung oleh Sayyidah Asyah. Yang mana secara hakikinya berarti otomatis Nabi Musa selamat secara akidah, selamat secara syariat. Meskipun secara lahirnya itu hidup di lingkungan kekafiran. Iya. Program mendirikan kuil-kuil menyembah satu Tuhan itu yang usul siapa? Sayyidah Asyah. Dibiayai oleh negara. Cara nang kene yo terus gaya masjid di mana-mana kayak zaman Pak Harto membuat yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Keberadaan Firaun dengan Sayyidah Asyah waktu itu berarti semacam bentuk apa ya? Bentuk contoh profesionalisme manajemen kerajaan ya. Iya. Bukan keluarga maksud saya. Iya, betul. Memang ya. Karena secara keluarga sebenarnya ada hal sirriyah, hal rahasia tadi. Iya. Kalau bahasa keluarga pasti nggak normal nih. Iya. Sederhananya begitu. Tapi secara manajemen sosial kemasyarakatan sangat bebas. Dan itu semuanya itu teori-teorinya. Itulah yang melatar belakangi Musa kecil akhirnya karena besarnya pengaruh Sayyidah Asyah kepada Fir'aun ini. Ketika Sayyidah Asyah itu melihat Nabi Musa, ya Sayyidah Asyah tadi saya bilang kan orang hebat, melihat sinar wajahnya Nabi Musa, Sayyidah Asyah langsung tahu bahwa ini Nabi. Akhirnya dengan segala dengan segala rasa cintanya kepada bayi Musa ini, maka Sayyidah Asyah dan seluruh dayang-dayang Sayyidah Asyah sudah tidak peduli lagi dengan ancaman Fir'aun. Bahwa barang siapa yang menyembunyikan bayi laki-laki dari Bani Israel, maka akan dibunuh juga. Sudah tidak peduli dengan ancaman-ancaman itu. Mereka sepakat untuk memohon kepada Fir'aun agar bayi ini dikasih kesempatan. Akhirnya gitulah. Akhirnya Sayyidah Asyah dengan segala bujuknya, segala rayuannya kepada Fir'aun, jenengan itu rojo, jenengan itu orang hebat, jenengan itu begini, jenengan itu begini. Tapi nyon sewu jenengan itu dereng gadah anak. Terus yang gendani jenengan sapa? Toh iki pun kadung kondisine ngeten. Piye lamun ana bayi iki lamun dirumati dadi anak iku piye? Semula. Jadi argumentatif sekali. Argumentatif sekali. Fir'aun semula ndak mau. Semula ndak mau. Oke. Bareng ngono lho sama delok sekarang. Bayi iki hebat. Dengan segala argumennya saya jadi melihat keunggulan sampai lupa dengan peraturannya sendiri. Iya. Akhirnya bareng Fir'aun itu melihat wajahnya Nabi Musa, melihat sinar yang keluar dari wajahnya Nabi Musa, maka sama wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Akhirnya membuat Fir'aun itu juga luluh hatinya. Itu skenario Gusti Allah itu masya Allah tenang. Iya. Akhirnya ya wis mati. Siapa ngerti iki dadi akhirnya diterima di dalam kerajaan. Di dalam kerajaan. Itu sejarah seperti di luar kebiasaan. Ya. Nah, setelah kemudian bayi ini akhirnya butuh air susu, butuh rawatan. Ternyata Sayyidah Asyah tidak bisa mengeluarkan susu karena belum pernah punya anak. Kemudian Musa saat itu masih menyusu masih menyusu kan. Kemudian budak-budak yang pernah melahirkan anak disuruh menyusui, Nabi Musa tidak pernah mau semua. Akhirnya ketika orang-orang di internal kerajaan itu tidak ada yang bisa menyediakan air susu untuk Nabi Musa, akhirnya dibuatlah kontes ibu susu. Jadi pernah ada kontes ibu susu. Itu caranya piye le kontes. Iya. Serasa dibangkas kontesnya. Iya. Tapi artinya itu pakai mic.
Jadi ternyata akhirnya bareng muncul terus lah ketika mendengar bahwa raja sedang membuka lowongan untuk ibu susu anak angkatnya raja. Akhirnya apa ibunya Nabi Musa yang sejak kemarin tuh apa was-wasikin nasib anakku piye anu piye. Akhirnya loh kok ono ngene. Jajal aku tak ngelamar. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun pelamar lah. Yang memberi informasi ini kakaknya perempuan. Ibu ada cerita begini ono ngene. Jadi jenengan pelamar wae. Siapa tahu jenengan nanti diterima dan itu pasti diterima karena itu anak jenengan mesti susunya cocok. Artinya jenengan nanti tidak akan bakalan jauh dengan anak jenengan. Meskipun dengan keterpaksaan bahwa jenengan harus hidup di lingkungan musuh. Harus hidup di lingkungan musuh. Akhirnya tenang terjadi seleksi itu dan yang diterima akhirnya ibunya Nabi Musa. Dalam pencarian untuk ibu penyusunya itu bukan berarti saat itu Firaun berpikir mencari ibu aslinya. Enggak. Secara politik tidak ya. Enggak. Pure memang untuk menyelamatkan bayi ini. Menyelamatkan bayi ini. Sudah tidak berpikir. Saya sudah tidak berpikir itu. Pikirannya sudah hilang. Karena melihat wajahnya Nabi Musa. Menane ayat wa alqaitu alaika mahabbatan minni itu satu kata kunci. Tadi yang saya katakan orang pokoknya jatuh cinta. Melihat langsung jatuh cinta. Masya Allah. Masya Allah. Itulah. Terus kendaraan Allah. Nah, setelah Nabi Musa diselamatkan, akhirnya Nabi Musa tumbuh besar di dalam kerajaan. Sehingga akhirnya Nabi Musa bersama ibunya dan bersama Sayyidah Asiyah. Jadi karena ibunya berstatus pembantunya Sayyidah Asiyah juga kan, sebagai ibu susu. Jadi akhirnya meskipun hidup di dalam kerajaan, tetapi di bawah bimbingan Sayyidah Asiyah dan ibunya sendiri. Meskipun setelah masa menyusui habis, memang ibunya ya sudah selesai kan masa kerja. Tapi masih bisa ingok masih bisa. Tapi setelah itu kan berarti Nabi Musa di bawah didikan Sayyidah Asiyah. Yang aneh itu kan ini ada satu hal yang tidak umum kan ini, tidak umum dengan teori. Cek piye Nabi Musa ketika hidup di lingkungan kerajaan dan non sewu sing duwe kerajaan itu adalah Firaun. Dan Firaun itu orang zalim, orang takabur, orang sombong dan bahkan orang kafir. Apakah kira-kira rezeki sing dikek panganan sing dikek Firaun apa halal kabeh? Kan juga. Nah, ini menjadi satu kontradiksi tertentu. Dohire. Ketika dirumati karo wong sing sumber pangane ra jelas, anak yo lek ora dadi elek lah. Kira-kira ngoten lah kira-kira. Dohire kan yang ngoten. Dan ini ada satu kejadian lain, tapi nanti kejadian lain diceritakan belakangan aja. Di saat yang bersamaan itu ada satu sosok bayi yang sama. Ketika malaikat Jibril itu tahu bahwa bayi Nabi Musa itu harus diselamatkan, maka malaikat Jibril memohon izin kepada Gusti Allah untuk menyelamatkan bayi Musa. Nah, ternyata bayinya Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, sementara malaikat Jibril menemukan bayi lain yang ciri-cirinya sama dengan Nabi Musa. Akhirnya diambillah bayi itu oleh malaikat Jibril, dibawa ke dalam hutan, kemudian di tempat terpencil. Pokoknya dibawa di tempat terpencil. Kejadian yang lain ya. Di tempat yang lain, kejadian yang lain. Kemudian untuk dididik malaikat Jibril dan malaikat Jibril mendidik bayi ini. Ciri-cirinya persis Musa, barang dengan Nabi. Dan oleh Gusti Allah tahu enggak skenario ini? Oh, tahu. Tapi malaikat Jibril di mana? Ya dibiarkan saja. Enggak apa-apa. Ini dan Gusti Allah tahu skenario. Semacam anak kembar ya. Iya, semacam kalau bisa dikatakan memang semacam anak kembar. Dan Gusti Allah tahu skenario ini untuk kemudian Gusti Allah akan memunculkan satu hal spektakuler lain tentang Nabi Musa. Mulanya kalau Gusti Allah malaikat Jibril melakukan seperti itu biarkan saja. Karena Gusti Allah sudah tahu skenario. Ya. Jadi Musa kembar ya dalam. Ya, kebetulan memang bentuk tubuh, postur tubuh, gaya bicara, warna warna wajah semuanya persis Nabi Musa. Seumuran juga. Ya, seumuran juga. Yang beda hanya satu. Kalau kalau Musa yang Nabi itu lidahnya cekal. Kalau ini fasih. Kalau Nabi Musa yang asli itu tidak pinter pidato. Kalau Musa yang ini itu pinter pidato.
Karena lasih, enteng pidatonya itu enteng, enak. Itu bahasa kita itu berprestasi. Terus selain itu juga di bawah didikannya Jibril. Di bawah didikannya Jibril dan tidak terpengaruh oleh lingkungan manusia. Sehingga secara kehebatan seharusnya Musa yang terkenal Musa Samiri ini seharusnya lebih hebat. Seharusnya. Karena makanan dijaga, pendidikan dijaga, lingkungan dijaga, pengaruh dari sekitar dijaga, semua dijaga. Karena hidup di tempat terpencil yang tidak terpengaruh orang. Tapi satu hal yang pasti bahwa malaikat Jibril itu tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani. Karena yang punya perasaan, punya hati nurani itu cuma manusia. Tidak punya pola pendidikan. Ya itu yang berbeda itu. Sehingga Musa Samiri ini akhirnya terdidik secara delojor. Kalau tidak A ya B, kalau tidak B ya A. Ini maaf, ya, Musa Samiri ini dari orang tua dalam hal ini pasti beda orang tua ya? Ya jelas beda orang tua. Memang ya malaikat Jibril kemudian menemukan bayi aja. Oh gitu ya? Sama lah. Ya lah, kembali ke Nabi Musa. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi Musa yang jadi nabi ini di bawah perawatannya Fir'aun, sing Fir'aun dolimi kayak ngoten, kira-kira panganan gak jelas, barang gak jelas, justru menjadi kekasih Allah. Insyaallah. Sementara di sisi yang lain, Musa Samiri yang dibimbing oleh malaikat Jibril, dirawat malaikat Jibril, justru malah jadi Musa Gusti Allah. Nah, untuk Musa Samiri kadang-kadang. Tapi ini satu kontradiktif baru bahwa Nabi Musa yang dididik oleh musuhnya Gusti Allah justru menjadi kekasih. Itu kan satu kontradiksi. Umumnya yang di bawah didikannya musuhnya Allah akan sama kan, akan selaras. Ini ternyata tidak. Mana Nabi Musa sesuai visi misi musuhnya ya kan otomatis. Nah, Nabi Musa itu menjadi kontradiktif ya salah satunya ini. Tapi kalau kita lihat secara hakikinya, Nabi Musa itu betul dipelihara oleh Fir'aun. Tetapi di saat yang sama dididik langsung oleh Sayyidah Asyah, disusui langsung oleh ibunya sendiri Yukabat. Gurunya adalah Sayyidah Asyah dan ibunya sendiri. Sehingga makanannya juga dijaga, akidah juga diajarkan oleh Sayyidah Asyah. Kemudian hal-hal yang sifatnya syariat diajari langsung oleh Sayyidah Asyah. Yang mana secara hakikinya berarti otomatis Nabi Musa selamat secara akidah, selamat secara syariat. Meskipun secara lahirnya itu hidup di lingkungan kekafiran. Tapi dari fakta pengasuhan, fakta pola makan, semua dari orang-orang suci ya. Sebenarnya dari ibunya sendiri. Itu yang beda ya di situ. Artinya di dalam keluarga Fir'aun ini sendiri, peran daripada Sayyidah Asyah terhadap Musa itu adalah menjaga bagaimana bayi Musa ini tidak terkontaminasi dengan pola-pola Fir'aun, sekalipun ada di dalam. Artinya sah-sah saja seorang mukmin itu berada di tempat orang-orang yang zolim, orang-orang yang masyarakat yang liar atau bagaimana itu? Kalau masalah sah dan tidak itu tergantung kasuistik. Kalau kasusnya Sayyidah Asyah ini kan satu keterpaksaan dan satu perjuangan. Oh gitu. Tapi kalau dikatakan sah-sah saja, nanti efeknya itu akan melebar kemana-mana. Nanti akan apa ya? Sisi gerak perjuangan itu menjadi berubah. Nanti dikatakan sah-sah saja sebenarnya tidak tepat lah. Tapi ada enggak darurat lebih ke darurat. Ada enggak kasus ketika hidup di bawah lingkungan kafir menjadi orang ibadah? Ada. Tapi bahwa itu kemudian sah-sah saja, enggak seperti itu kalimatnya, seharusnya enggak seperti itu. Lanjut. Kondisional lah ya. Kondisional. Kasusnya seperti apa dulu? Kemudian kenapa Gusti Allah membuat skenario bahwa ini sampai berapa tahun ini? Usia berapa Musa sampai dewasa? Sampai dewasa. Sampai beliau itu menjadi pemuda yang kuat. Sampai pemuda. Sampai dewasa. Dan kenapa Gusti Allah itu menjadikan kekasihnya berupa Nabi Musa itu justru harus hidup di lingkungan kerajaan, bahkan kerajaannya Fir'aun. Karena memang Gusti Allah punya skenario yang hebat untuk hari-hari belakangnya Nabi Musa.
Jadi karena Nabi Musa itu terkenal sebagai anaknya Fir'aun, meskipun semua orang tahu bahwa itu anak angkat. Tapi cek dia lah itu tetap apa jenenge, tetap anaknya Fir'aun. Ya layaknya pemain naturalisasi. Anak angkat kan, ya. Pemain naturalisasi kan tetap dianggap warga sendiri kan, tetap dianggap BNI, walaupun tetap dihormati ya. Tetap dihormati dan nyatanya berjuang tenan kan. Wong yang berjuang menang Indonesia ya naturalisasi. Iya. Statusnya apa Nabi Musa di sini kan itu anak meskipun anak angkat. Jadi akhirnya Fir'aun di situ dihormati sebagai anaknya Fir'aun, sehingga mau masuk ke jaringan manapun, mau pergi ke rumahnya menteri siapapun, mau masuk ke jaringan bangsawan manapun, dia dipersilahkan dengan tangan terbuka karena anaknya Fir'aun. Sehingga Nabi Musa muda ini mempunyai jaringan banyak. Kenal pejabat-pejabat gede, kenal menteri-menteri, kenal para tentara, kenal para panglima, kenal para jenderal, kenal para orang-orang kaya. Semuanya itu menjadi jaringan Musa, dan Nabi Musa kenal betul akrab dengan mereka. Dan ini skenario besar yang akan dibangun oleh Gusti Allah untuk perjuangan Nabi Musa di era setelahnya. Kenapa Nabi Musa itu harus ditempatkan hidup di tengah-tengah kekafirannya, kedolimannya Fir'aun. Oke. Setelah itu ketika sampai suatu saat itu ketika Gusti Allah mau menjadikan Nabi Musa sebagai nabi, itu dibuatlah skenario agak asik. Jadi ada orang Kipti dan orang Bani Israel itu tukaran. Bareng tukaran itu ini sudah keluar dari kerajaan ya? Kan karena tadi jaringannya besar. Nabi Musa biasalah bocah 6 kan yang keluyur keluar dari kerajaan. Masih di dalam kerajaan tapi itu pas keluyur kan. Ya, ketika di pasar itu di jalan terjadi pertengkaran antara salah satu suku Kipti dan suku Bani Israel, maka Nabi Musa itu melerai lah. Sebenarnya dalam kasus ini yang salah itu orang Bani Israel, karena orang Kipti, karena orang Kipti sebagai penguasa, partai penguasa suku penguasa, sementara Bani Israel itu sebagai suku budak, jadi sering perbuat semena-mena. Dan Nabi Musa itu karena dia seorang di situ menjadi orang besar kan, karena putra Fir'aun, akhirnya mencoba melerai. Bareng dilerai, ternyata yang suku Kipti tidak mau karena dia merasa sebagai penguasa, dia tidak mau dikalahkan. Akhirnya dia tidak terima oleh Nabi Musa, langsung dipisah seperti itu. Nah, kebetulan tangannya Nabi Musa yang kiri itu kan tangan hebat. Sapa wonge aja meneh kok kejotos, kedudul mati. Mana ada istilah rumah sakit dan itu salah satu mukjizatnya. Karena kadang ada guyonane wong Jawa, iki rumah sakit. Iki kuburan. Musa itu. Itu Nabi Musa. Iki kuburan loh. Iya. Ketika melerai seperti ini, ketatap tangannya Nabi Musa, jatuhlah dia dan mati. Suku Kipti yang meninggal. Masalah besar karena ada suku Kipti meninggal gara-gara bermasalah dengan Bani Israel. Tapi bareng itu diusut punya usut, yang nyambuk jebule putra Fir'aun. Era itu suku itu sangat berperan ya. Sangat berperan. Ya, walaupun yang kasusnya person. Iya, kasusnya person tapi suku yang bermain. Ya otomatis karena dia suku penguasa kan. Dia suku penguasa sehingga dia ingin menang. Barang yang ternyata yang melerai itu Musa, akhirnya orang suku Kipti menjadi maklum. Tapi orang Bani Israel yang terkena masalah tadi tetap kena masalah meskipun tadi. Ya. Setelah itu di kejadian yang lain lagi, ada terjadi pertengkaran baru lagi. Dan Nabi Musa itu eling. Biar kesamplok tanganku tok mati. Sebenarnya Musa juga nggak tahu ya. Kalau tangannya itu belum tahu. Iya. Tapi tahu bahwa tangannya sakti. Gitu tahu ya. Tahu. Tapi jadi Nabi Musa akhirnya melerai lagi dan melerainya lebih hati-hati. Tidak seperti yang kemarin. Karena kemarin kan bisa. Iya. Ini lebih hati-hati lagi. Nah, terus baru ngono karena ketika dilerai lagi, akhirnya orang itu tahu. Orang itu menjadi kamu hati-hati. Kamu itu meskipun kamu anaknya, tapi semua orang juga tahu bahwa kamu itu dari Israel. Kalau kami melaporkan kejadian yang kemarin, ketika kamu membunuh suku Kipti, maka kamu akan dibunuh oleh Fir'aun. Dan akhirnya Nabi Musa lari. Nah, pas lari itu tangannya jenengin pelayu ya.
tangannya itu nyampe nyenggol mati. Iya. Masalah gede. Akhirnya gak terima, lapor ke Fir'aun. Akhirnya Fir'aun terus tahu. Oh, berarti yang tak rumati selama ini sing event. Baru tahu kalau Fir'aun baru sadar ya. Baru sadar event aku tahu. Akhirnya dibuatlah pengumuman bahwa Musa buron. Yaitu Musa dianggap musuh, bukan lagi musuh. anak ya. Bukan lagi anak. Buron. Hanya Nabi Musa lari lah. Jadi bayang no. Tipu dia. Lalu saya tiba-tiba Fir'aun itu tetap mau goblok. Iya. Baru sadar. Kalah ya karo wong wedok. Oh iya, iya. Di mana juga kalah teman karo wong wedok, kayak Fir'aun. Kalau terkalahkan oleh perempuan, dicintai perempuan ini kayak Fir'aun. Masya Allah. Ya. Akhirnya apa? Lah, Nabi Musa itu dalam pelarian. Bayangkan, kerajaan sebesar Mesir. Raja sesakti Fir'aun, sebegitu otoriter seperti Fir'aun, otomatis mata-matanya banyak. Dan orang yang ingin menjilat supaya naik pangkat di depan Fir'aun juga banyak. Maka secara otomatis yang mencari pelarian Musa itu tidak hanya pasukan kerajaan, tapi orang-orang itu juga ingin mencari karena ingin hadiah, juga ingin dendam, juga ingin apa. Karena sejak detik itu adalah awal permusuhan antara Fir'aun dan Musa. Dan orang sudah mulai berani kepada Musa karena sudah tidak dianggap sebagai anak Fir'aun lagi, tapi sebagai Bani Israel. Bani Israel. Anak seorang bayangkan pelariannya Nabi Musa diawasi wong semono piye. Cara saiki intelijen film. Masyaallah. Saya memang bayangkan intelijennya pagi. Iya. Ya supaya kayak pelarian itu. Iya, pelarian luar biasa. Bayangkan betapa rekosane leplayar lah ini. Kemarin sampai ketika lari sampai jadi dalam riwayat di kitab-kitab itu kan sampai lari sampai berhari-hari sampai bulanan. Di gak istirahat, lari delik terus, nggak pernah berhenti. Terus kemudian ketika sampai di wilayah Madian, itu Nabi Musa itu sudah merasa kelelahan, tapi kan sudah keluar dari batas kerajaan Mesir, tidak sudah merasa aman. Keluar dari perbatasan Mesir itu betapa sulitnya. Akhirnya istirahatlah di bawah pohon. Blokade semua yang area Mesir blokade semua. Iya, sudah diblokade semua. Dia sudah keluar dari wilayah Mesir masuk ke wilayah Madian itu. Kemudian setelah melewati hutan Aikah itu masuk ke dalam perkampungan Madian. Oh, ini udah keluar Mesir ya? Sudah keluar Mesir, sudah masuk ke perkampungan Madian. Iya. Di padang itu duduklah di bawah pohon untuk istirahat. Setelah itu kan waktu sore. Jadi para tukang-tukang angon wedhus itu kan mau pulang terus meminumi kambing-kambingnya sebelum masuk ke kandang. Nah, Nabi Musa itu di bawah pohon itu melihat ada dua orang sosok perempuan yang sedang angon wedhus. Tapi duduk saja menjauh dari para laki-laki. Tidak berusaha untuk meminumi kambingnya, memberi minum kambingnya. Akhirnya Nabi Musa itu kasihan. Ikut cawe dok loro, angon, ada dua anak perempuan, angon, kok yang lain berebutan air untuk meminum kambingnya, ini kok diam-diam saja. Akhirnya muncullah rasa kasihan. Akhirnya diparani Nabi Musa, ditanyailah, kenapa kamu tidak ikut meminumkan kambing? Kami ini perempuan, mereka laki-laki, mereka kuat, mereka meminumi kambingnya terlebih dahulu, dan kami menunggu sampai mereka selesai. Nah, kalau kebetulan airnya masih ada, ya kami meminumi, kalau tidak ya tidak. Akhirnya muncullah kasihan Nabi Musa itu kasihan sama orang perempuan. Terus akhirnya Nabi Musa melihat sekitar, ternyata ada satu bongkah batu besar, yang batu besar itu kalau diangkat orang 10 saja itu enggak besar berarti ya. Gila 12 orang. Besar. Batu itu di sana itu fungsinya memang dulu itu di wilayah itu kan sumur itu kan mahal. Sehingga ketika sumur itu ditemukan, maka setelah selesai digunakan maka akan ditutup batu. Akan ditutup batu agar tidak digunakan oleh sembarang orang. Nah, orang-orang yang angon itu sebenarnya yang mempunyai tempat sumber air di situ. Iya, tempat sumber air. Sebenarnya mempunyai keterikatan batin. Jadi sebelum para kambing itu minum semua, kambingnya milik semua penggembala minum semua, tidak bakalan ditutup. Nanti setelah itu, setelah
selesai semua baru ditutup oleh batu. Nah, Nabi Musa loh, mana batu besar itu terus putrinya dua perempuan ini bercerita itu sebenarnya di bawahnya sumur dan itu sumbernya airnya besar. Hanya saja kami tidak ada yang kuat mau mengangkat batu. Tidak ada yang kuat mengangkat saking besar. Saking besar. Sehingga kami harus antri di sumur itu. Karena sumur itu kebetulan penutupnya batunya tidak terlalu besar. Ya. Dan akhirnya Nabi Musa karena kasihan, terus tak buka watune, diangkatlah oleh Nabi Musa sendirian. Singkirkan sendirian. Ini semua orang yang kaget. Iya. Kaget. Bong, kuatnya kayak ngono. Itu jadi mulai Nabi Musa dewi roh cah wedok iku ya ayune bareng. Iya, iya. Sementara yang cah wedok wong kok barek ngene. Itu ada, memang ada. Jadi itu wajar lah. Iya. So, tapi bukan karena nafsu. Manusiawi, bukan manusiawi tapi bukan karena nafsu. Terus kemudian dibukalah, terus dipersilahkan dua perempuan ini memberi minum kambing. Ya. Dan akhirnya setelah berhasil minum kambing, sudah pulang lah. Si perempuan ini pulang, sementara Nabi Musa itu ya karena dia pelarian, dia tidak menuju mana, istirahat saja. Udah semua orang terus tempatnya putrinya dua orang perempuan ini kemudian namanya jatuh cinta kepada Nabi Musa. Akhirnya pulang ditanyai sama bapaknya. Nah ini dua putri ini putrinya Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Putrinya Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Syu'aib itu tanya loh, kok pulang jam sekian, biasanya sore lagi. Ya jam sekarang kok sudah pulang, ada apa? Oh, wow, ngeten Pak. Ada seorang laki-laki yang tampan, yang gini tadi mengangkat batu sendirian. Ini terus mengasih minum kambing-kambing kami, gini. Dan Nabi Syu'aib itu paham betul karena orang tua. Oh iya, anakku mesti iki. Cara risalah kenabian pasti ada ya? Ada. Anakku ini mesti akhirnya ya sudah undangin. Soalnya putrinya Nabi Musa itu putrinya Nabi Syu'aib sempat matur inna khaira man istajarta iku al-qawiyul amin. Mbok ya bocah niki cah nom niki jenengan dadekna pekerja untuk angon wedhus. Soalnya pekerja yang baik itu sing kuat, yang bisa dipercaya, sing rupane barak, sing ngene sing alasan yang masuk akal ya. Iya. Jadi akhirnya Nabi Syu'aib paham lah kalau putrinya ini sedang jatuh cinta. Akhirnya berharap panggil panggil. Bareng panggil saja, akhirnya diparani kan Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya datang karena dia seorang pelarian yang butuh tempat tunjukkan. Dadak ana wong nawali mampir, beneran kan? Iya. Marahlah Nabi Musa. Terus Nabi Musa itu memberi syarat. Rumahnya mana? Rumahnya sama. Bon, sama nututi kilo. Oh kan. Saya yang di depan karena saya laki-laki. Kamu perempuan, saya harus di belakang saya. Itu saya Nabi Musa. Alasannya Nabi Musa kenapa? Karena saya laki-laki, nututi perempuan itu tidak baik. Karena saya tidak mau melihat etikanya. Etikanya kan itu. Tinggal sama nunjukkan menggoknya kemana-mana. Nabi Musa itu asik, Nabi itu asik. Jadi saringan itu dicekeli lah. Makanya sekolahan zaman dulu kalau laki-laki perempuan campur, murid campur, laki-laki di depannya, perempuan di belakang. Memang teorinya harus itu. Sekarang kan terbalik. Sekarang udah campuran. Di samping ngoten rata-rata itu laki-laki senengannya nak guri. Oh iya, terbalik sekarang. Ya. Setelah sampai kemudian Nabi Syu'aib itu bertemu dengan Nabi Musa langsung, melihat sinar wajahnya Nabi Musa, lihatnya, oh ini Nabi. Oh ini akan jadi Nabi. Jadi skenario Gusti Allah untuk menjadikan Nabi Musa jadi Nabi digawe masalah karo suku Kipti, digawe ngene, akhirnya menjadi pelarian, menjadi akhirnya terus Nabi Syu'aib langsung ditanteng. Kue tak pek mantu gelem. Mana yang terkenal dengan ayatnya inni uridu an unkihaka ihdab natayya hadaini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya dengan syarat kamu bekerja di tempat saya selama 8 tahun. Fa'in at-8 tahun. Amin indik. Jika engkau genapkan 10 tahun maka itu terserah kamu.
Lain ada mahar yang berupa pekerjaan, tidak berupa harta itu ada. Ya. Dan Nabi Musa melakukan dan gak gemen-gemen selama 8 Dan ini bisa dicontoh oleh masyarakat sekarang ya. Ya bisa jadi. Misalkan Senengan kue lanang tak nikahno untuk anak kue itu syaratnya kue ngegekno kowen aku selama 10 tahun. Iya, Garuk cocok no ya. uyahku 10 tahun. Seneng pol iki. Iya. Wah, itu. Garuk no rebutan. uyahku 10 tahun. Masya Allah. Tapi sebenarnya Nabi Syuaib itu sebenarnya bukan masalah maharnya atau tidak. Kan Nabi Syuaib juga tahu bahwa ini pelarian. Ya. Kan ditanya kamu dari mana Nabi Syuaib karena Nabi ya punya ilham, Ya. punya tahu. Jadi pelarian karena kalau dimintai harta sudah tidak punya kan. Ini semacam rahasia Allah untuk mempertemukan jalur kenabian. Betul. Nggih. Jadi nanti Nabi Musa ketemu dengan Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib yang terahnya Madian, Nabi Musa terahnya yang Madian. terahnya Ishak. Oh, Masya Allah. Sekalipun Nabi Musa tidak terlahir dari keturunan Nabi, keluarga Nabi. Nabi Musa. Iya. Oh, Nabi Musa terlahir dari itu keturunannya Nabi Yakub. Kan ayahnya Imron. Ya, Imran bukan Nabi. Terus, Imron. Mbahnya bukan Nabi. Mm-mm. Tapi buyutnya kan Nabi. Oh, tetap ya, Ya tetap. kan Nabi. Jenisnya Nabi Musa memang tetap terhadap dulu itu yang bisa menjadi Nabi kalau memang keturunan Nabi. Kalau ada keturunan Nabi. Jadi jalur kenabian itu pasti terjaga kesuciannya. Pasti. Nah, itu. Ya. Jadi jalur Ya. akidah yang benar, jalur kesucian itu pasti lewat jalur nasab. Jalur nasab. Nabi. Tidak bisa kalau tidak jalur nasab. Dulu. Nah, dulu itu Cuma yang menarik memang di kisah Musa ya. Musa terlahir dari Imron. Ya, keluarga Imron ya. tidak juga. Seperti Dawud itu bapaknya bukan Nabi. Banyak Nabi yang bapaknya bukan Nabi, tapi nanti di keturunan keempat kan Nabi. Oh, begitu. Tapi ada juga yang Nabi Yusuf Nabi, bapaknya Yakub Nabi, Yakub bapaknya Yakub, Ishak Nabi, bapaknya Ishak Nabi.